Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dasar bahasa Indonesia, materi pengaplikasian morfologi dan teori sintaksis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama Adia Dwitiasari, yang kedua Fresianta Aulia Jasmine, yang ketiga saya sendiri Najwa Nabila. Peta konsep. Bab 1. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Bab 2. Pembahasan meliputi A. Pengaplikasian morfologi, B. Pengertian sintaksis, C. Satuan sintaksis, D. Fungsi sintaksis, E. Struktur frasa dan klausa, F. Jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, G. Pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Bab 3. Penutup meliputi simpulan, saran, dan daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa merupakan sistem tanda yang kompleks dan tersusun secara hierarkis. Dalam kajian linguistik, bahasa tidak hanya dipelajari dari segi maknanya, tetapi juga dari strukturnya. Dua aspek penting dalam struktur bahasa adalah morfologi dan sintaksis. Morfologi membahas struktur internal kata, sedangkan sintaksis menelaah bagaimana kata-kata disusun menjadi satuan yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat. Dalam praktiknya, morfologi dan sintaksis tidak hanya penting dalam ranah teoritis, tetapi juga memiliki pengaplikasian yang luas dalam berbagai bidang. Dalam pendidikan, misalnya, guru perlu memahami struktur kata dan kalimat untuk mengajarkan bahasa dengan benar. Dalam penerjemahan, pemahaman morfologi dan sintaksis diperlukan agar makna pesan dari bahasa sumber dapat disampaikan dengan akurat ke dalam bahasa sasaran. Bahkan, dalam teknologi bahasa seperti NLP atau Natural Language Processing, struktur morfologis dan sintaksis sangat penting dalam pengolahan dan pemahaman bahasa secara otomatis. Melihat pentingnya kedua cabang linguistik ini, maka perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaplikasian morfologi dan sintaksis dalam berbagai konteks. Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana ilmu bahasa digunakan secara praktis dalam kehidupan nyata. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaplikasian morfologi dalam berbagai bidang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sintaksis. Yang ketiga, apa saja satuan sintaksis. Yang keempat, apa saja fungsi sintaksis. Yang kelima, bagaimana struktur frasa dan klausa. Yang keenam, apa saja jenis kalimat berdasarkan struktur. Yang ketujuh, bagaimana pola kalimat dasar bahasa Indonesia. C. Tujuan penelitian. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengaplikasian morfologi dalam berbagai bidang. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sintaksis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan satuan sintaksis. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi sintaksis. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur frasa dan klausa. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Bab 2. Pembahasan. A. Pengaplikasian morfologi. Yang pertama, pengaplikasian morfologi dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, terutama pembelajaran bahasa, morfologi digunakan untuk A. Meningkatkan pemahaman kata bahasa. Siswa dapat memahami hubungan antara kata dasar dan kata turunan. Misalnya, dari kata tulis bisa dibentuk menulis, penulisan, dan tertulis. B. Memperkaya kosakata. Dengan memahami afiksasi dan reduplikasi, siswa lebih mudah mengenali makna dari kata-kata baru. C. Analisis teks. Dalam pembelajaran membaca atau menulis, morfologi membantu siswa menganalisis makna kontekstual dari kata turunan dan struktur kalimat. D. Penguasaan morfologi membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang efektif dalam memperkuat keterampilan berbahasa siswa baik lisan maupun tulisan. 2. Pengaplikasian morfologi dalam penerjemahan. Dalam penerjemahan, pemahaman morfologi sangat penting untuk
A. Mengidentifikasi akar kata agar makna tidak berubah dalam bahasa target. B. Menyesuaikan struktur kata berdasarkan gramatika bahasa sasaran. Contohnya, kata diperjuangkan tidak hanya di terjemahan sebagai struggle, tetapi bisa menjadi was fought for tergantung konteks kalimat. C. Menghindari kesalahan dalam padanan kata. Morfem seperti pe, ber, dan ter memiliki nuansa makna yang berbeda dalam bahasa Inggris, sehingga penerjemah harus memahami secara mendalam fungsi morfologis tersebut. D. Penerapan morfologi membantu menjaga keakuratan dan kelancaran dalam proses penerjemahan teks, baik sastra, ilmiah, maupun umum. 3. Pengaplikasian morfologi dalam teknologi bahasa atau natural language processing. Dalam bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan, morfologi berperan penting dalam A. Stemming dan lemmatization. Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi akar kata dari kata yang telah mengalami afiksasi atau bentuk lainnya. Contohnya, berlari, pelari, dan larian dipetakan ke akar lari. B. Machine Translation. Sistem penerjemah otomatis seperti Google Translate memanfaatkan analisis morfologi agar dapat memahami konteks kata dan kalimat dengan lebih akurat. C. Text Classification dan pencarian informasi. Dengan morfologi, sistem bisa memahami hubungan antar kata yang berbeda bentuk tetapi memiliki akar yang sama. D. Spell checker dan autocorrect. Program ini mengenali kata berdasarkan struktur morfologinya untuk memberi saran perbaikan ejaan. E. Pengaplikasian morfologi dalam NLP sangat mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa seperti chatbot, asisten virtual, dan platform pembelajaran digital. 4. Pengaplikasian morfologi dalam leksikografi. Dalam penyusunan kamus, baik cetak maupun digital, morfologi digunakan untuk A. Mengelompokkan dan menjelaskan kata berdasarkan akar dan bentuk turunannya. B. Mencantumkan derivasi kata dan makna morfemnya agar pengguna kamus memahami makna dari bentuk kata yang belum dikenali. C. Menyusun entry kata secara sistematis agar mudah diakses berdasarkan struktur morfologisnya. D. Dengan pemahaman morfologi, penyusunan kamus menjadi lebih ilmiah dan informatif. 5. Pengaplikasian morfologi dalam kajian sastra dan budaya. Dalam kajian sastra, morfologi digunakan untuk A. Menganalisis gaya bahasa penulis dalam menggunakan bentuk kata yang unik. B. Mengungkap makna simbolik dari kata yang dibentuk secara kreatif. C. Menelusuri evolusi kata dalam karya sastra tradisional atau modern. Di bidang budaya, morfologi digunakan untuk mempelajari perkembangan istilah atau kosakata lokal yang sering mengalami pemendekan atau penggabungan sesuai dengan norma budaya masyarakat. B. Pengertian sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis menurut Ramlan, tahun 2017. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang hubungan antar kata dalam suatu tuturan dan bagaimana kata tersebut membentuk struktur yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat. Yang B menurut Chair di tahun 2018. Sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa yang membahas tentang satuan-satuan gramatikal yang lebih besar dari kata, yaitu frasa, klausa, dan kalimat serta struktur dan fungsinya. Yang C menurut Krida Laksana di tahun 2016. Sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas aturan dan prinsip yang mengatur kata-kata disusun menjadi frasa dan kalimat dalam suatu bahasa. Yang D menurut Alwi di tahun 2017, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji cara kata-kata digabung menjadi satuan-satuan yang lebih besar, seperti frasa, klausa, dan kalimat, serta hubungan struktur di antaranya. Yang E menurut Samsuri di tahun 2019. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kata-kata membentuk struktur yang bermakna secara sistematis dalam kalimat, termasuk analisis fungsi
sintaksis seperti subjektif, predikat, objek, dan keterangan. Yang C, satuan sintaksis. Satuan dalam sintaksis dibagi menjadi 4 tingkatan utama. Yang pertama ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata, suatu terkecil dalam sintaksis yang memiliki makna dan tidak bisa diuraikan lagi secara sintaksis. Contohnya seperti buku, lari, cantik. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikat. Contohnya seperti rumah mewah, anak laki-laki. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya seperti ibu memasak nasi. Yang yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang berdiri sendiri dan memiliki makna lengkap. Kalimat bisa terdiri dari satu klausa atau lebih. Nah, sekarang D, fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu meliputi yang pertama ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, kayak gitu. Yang pertama subjek itu adalah pelaku atau topik utama kalimat. Yang kedua ada predikat. Predikat itu adalah bagian kalimat yang menyatakan apa yang dilakukan atau terjadi pada subjek. Yang C adalah objek. Objek itu yang dikenal atau yang dikenai tindakan oleh predikat. Yang D itu adalah pelengkap. Itu melengkapi predikat tetapi bukan objek. Yang E adalah keterangan. Memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, sebab, dan sebagainya. Contohnya seperti ayah membaca koran di teras. Ayah itu sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek, dan di teras sebagai keterangan. Nah, yang E masuk di struktur frasa dan klausa. Yang pertama frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah kelompok kata yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi belum membentuk klausa karena tidak memiliki predikat. Frasa diklasifikasikan berdasarkan kelas kata inti seperti ada frasa nomina, ada frasa verba, ada frasa adjektiva, sama ada frasa proporsional. Kalau frasa nomina itu contohnya seperti buku baru, orang tua, kayak gitu. Yang frasa verba contohnya seperti sedang belajar, telah pergi. Frasa adjektiva itu contohnya seperti sangat indah, terlalu mahal. Frasa proporsional contohnya seperti di rumah. Yang kedua itu adalah klausa. Klausa terdiri dari subjek dan predikat serta dapat dilengkapi dengan objek atau keterangan. Klausa dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Kalau klausa bebas itu dapat berdiri sebagai kalimat utuh, sedangkan klausa terikat tidak dapat berdiri sendiri, biasanya menjadi bagian dari kalimat majemuk. F. Jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur. Kalimat diklasifikasikan menurut jumlah klausa dan susunannya. Ada A. Kalimat tunggal hanya memiliki satu klausa, satu subjek dan satu predikat. Contoh, dia tidur. B. Kalimat majemuk memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada kalimat majemuk setara, klausa-klausa berdiri sendiri dan memiliki hubungan setara. Biasanya dihubungkan oleh konjungsi seperti dan atau tetapi. Contoh, dia tidur dan ibunya memasak. Kalimat majemuk bertingkat, terdiri dari klausa utama dan klausa bawahan, anak kalimat. Biasanya dihubungkan oleh konjungsi seperti karena, jika, walaupun, dan lain-lain. Contoh, saya belajar karena besok ujian. Lalu kalimat majemuk campuran, gabungan antara kalimat majemuk setara dan bertingkat, terdiri lebih dari dua klausa dengan hubungan yang berbeda. Contoh,
Dia datang ketika saya sedang makan dan kami pun berbincang-bincang. G. Pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia umumnya mengikuti susunan A. SP subjek predikat, contoh dia tidur. Dia subjek, tidur predikat. B. SPO subjek predikat objek, contoh ibu memasak nasi, ibu subjek, memasak predikat, nasi objek. C. SPK subjek predikat keterangan, contoh ayah bekerja di Jakarta, ayah subjek, bekerja predikat, di Jakarta keterangan. D. SPOK subjek predikat objek keterangan, contoh mereka menonton film di bioskop, mereka subjek, menonton predikat film objek, di bioskop keterangan.